Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak 11 MIPA 1 yang sudah menjawab salam Bu Nurul barusan ini, dan juga terima kasih kepada 18 siswa yang sudah bergabung di MS Team pada mata pelajaran Matematika Peminatan di hari Selasa 10 Agustus 2021. Oke, anak-anak, mungkin sebelum Bu Nurul melangkah lebih lanjut atau Bu Nurul lebih melanjutkan kita pembelajarannya, coba Bu Nurul cek dulu apakah suara Bu Nurul bisa terdengar dengan jelas di 11 MIPA 1 semua. Oke, selain di Mas Adnan, bisa mendengar suara Bu Nurul tidak anak-anak IPA 1? Bisa, Bu. Oke. Oke ya, terima kasih. Kalau mungkin beberapa bisa mendengar, artinya suara Bu Nurul pun juga bisa terdengar ya di banyak anak kalian gitu. Mungkin kalau semua tidak mendengar, nah itu baru yang bermasalah di tempat di sini, di Bu Nurul ini maksudnya. Tapi kalau beberapa mendengar berarti aman. Dan mungkin Bu Nurul minta tolong ketika nanti suaranya Bu Nurul hilang atau putus-putus, tidak terdengar, silahkan 11 IPA 1 segera kasih tahu Bu Guru ya, atau potong saja pembicaraan Bu Nurul. Dan sehingga nanti Bu Nurul bisa mengatasinya, mencarikan solusi supaya PJJ kita bisa berjalan gitu. Oke, tidak lama-lama Bu Nurul di sini karena kita sudah membuang atau yang nggak membuang ya, kita tadi sudah menunggu sekitar 15 menit dari 12.15 sampai dengan 12.30 dan yang bergabung segini ya oke, Bu Nurul akan mulai saja. Nanti yang masuk ya yang Bu Nurul presensi ya anak-anak yang bergabung ini gitu. Kalau tidak bergabung ya sudah, nanti akan Bu Nurul alfa seperti itu ya. Bu Nurul tidak mau menunggu yang belum bergabung atau menunggu anak-anak yang belum punya semangat untuk belajar gitu. Kasihan anak-anak yang sudah semangat di sini. Nanti malah jadinya tidak terfikirkan dan juga waktu kita jadi terbuang. Seperti itu ya. Namun seperti biasa, IPA 1 sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, bersama-sama Bu Nurul dan juga anak-anak berdoa terlebih dahulu, supaya nanti PJJ kita ini dilancarkan, apapun yang Bu Nurul sampaikan nanti bisa diterima dengan mudah, tidak ada gangguan apapun gitu ya, karena kita memang PJJ berarti kan ada banyak kendala, misalnya dari teknisnya atau sinyal dan lain sebagainya. Sehingga dengan berdoa semoga saja kita dilancarkan gitu. Maka dari itu bersama-sama Bu Nurul dan juga kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawalinya doa ini, MIPA 1 dan juga Bu Nurul bisa dilancarkan dalam menjalani PJJ pada siang hari ini, dan juga apapun nantinya yang kita dapatkan selama beberapa menit ke depan bisa bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, coba Bu Nurul cek. Masih mendengar suara Bu Nurul IPA 1? Sambil Bu Nurul juga download presensi kalian dari Mas Masih. Oke, dari Mas Adnan Hari sampai dengan siapa ini? Bu Nurul lihat sampai Mbak Zuniar Sekarwati ya. Ini nanti akan Bu Nurul masukkan kehadiran kalian dalam presensi pada hari ini. Oke, kita mungkin bisa mulai pembelajaran kita ya, karena di jadwal Bu Nurul, di agenda mengajar Bu Nurul kemarin teringat bahwa 11 MIPA 1 pada hari Jumat Bu Nurul tidak bisa menemani di MS Team ya, karena ada tugas gitu, dan kemarin anak-anak Bu Nurul berikan materi, tetapi mungkin belum bisa Bu Nurul temani di MS Team. Nah, hari ini ada waktu dan ada kesempatan, makanya Bu Nurul akan menggunakan dengan sebaik mungkin, dan kalian pun juga harus menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin gitu. Dan
ketika Bu Nurul sudah masuk materi, pesan Bu Nurul 11 IPA 1 semua bergabunglah, tidak hanya nama saja, tetapi jiwa raga kalian juga ada di sini ya. Bu Nurul berharap kalian itu tidak hanya sekedar bergabung nama, tetapi betul-betul jiwa raga kalian itu bergabung di pembelajaran matematika peminatan ini. Dan kuncinya ketika belajar matematika itu harus fokus. Jadi nanti ketika Bu Nurul sudah mulai mungkin mempelajari kalian bersama-sama atau kita belajar bersama, Bu Nurul sudah mulai menyampaikan materi, ya anak-anak fokus gitu ya. Pikiran kalian silahkan arahkan di sini dulu. Jangan kemana-mana. Karena nanti akan mengganggu kalian dan akan mempengaruhi ke ya pemahaman kalian pastinya ya. Matematika itu soalnya butuh banget untuk fokus. Sehingga Bu Nurul berharap nanti di sini ketika Bu Nurul sudah mulai menyampaikan materi, anak-anak udah fokus gitu ya. Intinya ya perhatikan sehingga nanti akan bisa mendapatkan apa yang memang Bu Nurul sampaikan hari ini. Insya Allah nanti itu akan berjalan dengan baik kalau kalian mau memahami, paham dari masing-masing pertemuannya paham. Nah besok di akhir pun kalian akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dan satu kunci, matematika kalau di awal sudah nggak bisa mengikuti atau tidak mau memahami, tidak mau belajar, nanti akan mengakibatkan kalian keberatan sendiri gitu ya. Di belakang kalian akan terasa berat. Tapi kalau di awal paham, pelan-pelan yang disampaikan Bu Guru paham, ya nanti enak, ke belakang pun juga akan paham. Karena itu berkaitan seperti itu ya. Sehingga minta tolong Bu Nurul, IPA 1, kalau di sini Bu Nurul sudah mulai bagikan layar gitu ya, ya tolong perhatikan betul. Nih, coba kita lihat bersama-sama. Sudah terlihat atau belum di 11 MIPA 1 semua? Sambil Bu Nurul pantau juga. Oke, lagi proses itu. Oke, sudah ya. Mungkin bisa diperhatikan bersama kalau sudah. Anak-anak, mulai pertemuan hari ini, di sini Bu Nurul sudah tidak akan membahas mengenai nilai-nilai trigonometri ya. Materi prasyarat kita sudah Bu Nurul cukupkan di kemarin-kemarin. Nah, mulai detik ini atau mulai hari ini kita masuk ke materi kita yang akan dipelajari di MTK Peminatan kelas 11. Mungkin di awal pernah Bu Nurul sampaikan, yaitu tentang persamaan trigonometri gitu ya. Nih. Materi kemarin juga hari Jumat Bu Nurul pernah mengirimkan ke IPA 1. Pasti kalau yang sudah belajar, sudah membuka, yang nanti akan lebih mudah dalam memahaminya. Oke ya, persamaan trigonometri. Dan kalau kalian perhatikan, mungkin dan perlu Bu Nurul ingatkan juga ya, 11 MIPA 1 kalian silahkan rajin-rajin membuka Semaba e-learning atau ya platform belajar Semaba L gitu ya. Pilih course matematika peminatan anak-anak. Karena apa? Di situ Bu Nurul nanti akan banyak mengupload materi ya. Walaupun belum semua, tapi beberapa sudah Bu Nurul upload. Dan kalian silahkan lihat di matematika peminatan tahun 2021-2022, Bu Nurul sudah mengupload cakupan materi persamaan trigonometri. Atau artinya ini tuh sebagai arah kita. Nanti di materi persamaan trigonometri itu kita belajar apa aja. Indikator-indikatornya apa saja. Atau kalau cara sederhananya ya itu adalah sub-subnya gitu ya, anak-anaknya dari bab persamaan trigonometri. Di situ Bu Nurul sudah tuliskan secara runtut gitu ya, dan sehingga nantinya kita akan mengikuti ini. Bu Nurul akan menyampaikan dari tahap ke tahap, dari indikator ke indikator dengan pelan. Itu ya, nanti tinggal dilihat ada pengertian, terus habis kalian belajar pengertian, nanti belajar menyelesaikan persamaan trigonometrinya. Tapi sebelum belajar menyelesaikan, harus tahu dulu persamaan trigonometri itu apa, yang bentuknya seperti apa. Itu anak-anak IPA 1 harus tahu. Gitu ya. Karena ibarat kita mau menyelesaikan suatu masalah gitu.
Ya, kita harus tahu masalahnya, anak-anak. Masa iya kita mau menyelesaikan masalah, tapi masalahnya sendiri kita nggak tahu? Ya, nggak akan bisa. Kalau orang berjalan, ya itu sama aja jalan, tapi nggak ada arah, nggak ada tujuan. Nah, nggak bisa nantinya. Gitu, nggih? Sehingga, walaupun pada intinya kita itu nanti akan menyelesaikan persamaan trigonometri, tapi sebelumnya IPA 1 harus tahu dulu atau harus belajar mengenai pengertiannya dulu. Oke, mungkin bisa tuliskan di sini. Yo, ini yang baru bergabung mungkin bisa dimatikan mikrofonnya. Ya, yang pertama tadi Bu Nur katakan sebelum kalian menyelesaikan berbagai persamaan trigonometri, IPA 1 harus tahu pengertiannya, gitu nggih. Pengertian dari persamaan trigonometri itu yang bagaimana? Karena gini, walaupun di matematika besok Bu Nur nggak mungkin mengeluarkan soal persamaan trigonometri adalah titik-titik. Bukan seperti itu bentuk soalnya. Tapi bisa jadi gini, Bu Nurul punya beberapa persamaan di dalam matematika. Nanti anak-anak IPA 1 Bu Nurul minta untuk menganalisis mana yang termasuk persamaan trigonometri dan mana yang bukan termasuk persamaan trigonometri. Nah, kan kalian berarti harus tahu dulu definisi atau pengertian dari persamaan trigonometri itu yang seperti apa, gitu ya. Sehingga kita tetap wajib belajar mengenai pengertiannya. Nanti kalau sudah tahu persamaan trigonometri itu yang bagaimana, yang bentuknya seperti apa, baru nih IPA 1 melanjutkan ke menyelesaikan atau Bu Nur tuliskan penyelesaiannya gitu ya. Penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, perlu diketahui bahwa persamaan trigonometri itu bentuknya ada banyak anak-anak. Ada beberapa bentuk. Ya jangan takut ya, walaupun banyak, tapi nanti sudah ada garisnya. Yang dipelajari di kelas 11 Matika Peminatan itu yang bentuk seperti apa saja. Sudah ada aturannya, enggak semuanya gitu nggih. Jadi nanti tenang saja, kita pelajari dari bentuk ke bentuk. Enggak banyak, paling hanya sekitar 4 apa 3 gitu kan. Dan akan disampaikan dari masing-masing indikator. Bu Nurul tidak akan langsung berikan semua, enggak. Kita pelajari dari satu-satu gitu ya. Nih, yang kedua penyelesaian persamaan trigonometri. Untuk yang hari ini mungkin nanti yang bentuk dasar dulu anak-anak. Targetnya Bu Nurul nanti IPA 1 bisa sampai yang di sini. Menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk dasar. Ya, ingat bentuk dasar atau yang paling sederhana. Dasar itu yang paling sederhana. Bentuk dasar ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama untuk sinus atau berarti persamaan trigonosinus yang bentuknya ini. Sin X sama dengan sin alfa. Nah, kemarin kalau yang sudah buka PPT pasti akan tahu. Terus yang kedua sama, nanti hampir sama caranya. Tapi untuk yang kedua persamaan trigonometri yang cos. Sehingga bentuk dasarnya ya cos X sama dengan cos alfa ini. Yang ketiga, yang bentuknya tangen atau dalam bentuk tan X sama dengan tangen alfa atau tan alfa. Inilah yang disebut dengan persamaan trigonometri dasar. Oke, kita pelajari hari ini. Walaupun nggak langsung ketiganya ya, mungkin nanti sampai yang bentuk sinusnya dulu, gitu ya. Untuk bisa lebih jelasnya, kalian perhatikan PowerPoint yang Bu Nurul bagikan di sini. Sudah bisa terlihat atau belum? Bisa terlihat tidak IPA 1? Sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Sudah. Oke, yang lainnya bisa melihat yang Bu Nurul tampilkan? Oke, Mbak Bisa. Risma ya.
Ya, perhatikan bersama-sama anak-anak. Yuk kita belajar pelan-pelan mengenai persamaan trigonometri. Yang pertama tadi Bu Nur katakan pengertiannya dulu ya. Kita harus tahu persamaan trigonometri itu yang seperti apa. Atau berarti yang pengertiannya. Nah, namun sebelum masuk di pengertiannya, coba Bu Nurul tanya ke IPA 1. Pernahkah kalian belajar mengenai persamaan di dalam matematika? Selama kalian kelas 11 inilah, dari SMP mungkin, atau kelas 10 kemarin, pernah nggak belajar tentang persamaan IPA 1? Pernah atau belum? Maksud belum pernah? Lupa, Dulu Bu. pernah nggak kelas 10 belajar persamaan linier? Duh, kok lupa? Persamaan linier, misalnya Bunur punya persamaan linier 2 variabel, atau kalau kelas 10 kemarin 3 variabel ya sepertinya. Nah, kan mesti udah belajar persamaan ya, karena di dalam matematika persamaan itu ada banyak. Coba Bunur tanya, ketika di dalam matematika kalian mendengar persamaan, mesti nanti di dalam matematika itu dihubungkan tanda apa tuh? Kalau disebut persamaan itu karena dihubungkan tanda apa? Kira-kira? Sama dengan Betul, Mbak Nur Hamidah, iya. Benar, dihubungkan dengan sama dengan, namanya aja persamaan gitu ya. Contoh sederhananya, tadi Bu Nurul mencontohkan kepersamaan linier 2 variabel. Contohnya anak-anak Bu Nurul beri ini, 2x plus y sama dengan 10 gitu kan. Ini kan persamaan linier 2 variabel. Nah, lihat di sini dikatakan persamaan karena kedua ruasnya dihubungkan oleh tanda sama dengan. Sehingga ada ruas kiri dan juga ruas kanan. Dikatakan linier karena dia di sini variabelnya berpangkat 1. X dan juga Z ini kan pangkatnya sebenarnya pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu kan namanya linier. Pangkat 2 namanya kuadrat gitu kan. Gitu. Nah, 2 variabel ya karena punya 2 variabelnya X dan juga Z. Inilah gambaran sederhananya supaya nanti sebelum kalian masuk di persamaan trigonometri bisa ada bayangan gitu. Ya nanti hampir sama dengan seperti ini. Cuman kalau di persamaan trigonometri, persamaannya itu persamaan yang bagaimana gitu kan. Kuncinya harus bentuk persamaan dulu ya. Persamaan trigonometri itu pasti bentuknya dihubungkan tanda sama dengan. Tapi yang bagaimana Bu gitu. Silahkan lihat slide selanjutnya. Mungkin bisa kita lihat di sini. Sudah terlihat ya, Bu Nur sambil pantau juga. Nih, berikut ini Bu Nur punya beberapa contoh mengenai persamaan trigonometri. Oke, jadi yang ada di bawah ini, yang dalam kotak warna hijau, ini sudah divonis sebagai persamaan trigonometri. Karena ini tulisannya Bu Nurul contoh dari persamaan trigonometri ya. Jadi kalian tidak analisis mana yang persamaan trigonometri, mana yang bukan gitu. Tidak seperti itu. Anak-anak Bu Nurul minta untuk mengamati 4 contoh di bawah ini itu termasuk persamaan trigonometri. Terus kita amati bersama. Oke, lihat yang A atau poin A. Ada sin X sama dengan setengah. Ini persamaan trigonometri anak-anak. Nah, terus selanjutnya poin B. Ada cos Y kurangi setengah akar 3 sama dengan 0. Ini juga bentuk dari persamaan trigonometri. Terus yang poin C, menurut punya tangen X atau tan X sama dengan 5. Ini juga bentuk persamaan trigonometri. Nah, lanjut yang D, ada sin 2B kurangi sin B min 6 sama dengan 0. Ini juga bentuk persamaan trigonometri. Jadi keempatnya ini termasuk bentuk persamaan trigonometri. Ya, tenang aja, walaupun mungkin emang bentuk persamaan trigonometri itu banyak gitu kan. Tapi nanti akan ada beberapa yang dipelajari di sini, nggak semuanya ya. Hanya beberapa bentuk saja, bentuk-bentuk tertentu. Dan nanti kita pelajari pelan-pelan dari masing-masing bentuknya. Jangan takut di awal gitu ya, sudah melihat trigonometri,
Terus, wah kok banyak banget itu Bu. Gitu. Kadang biasanya anak-anak yang sudah males dulu gitu kan, kayak gitu. Nah, kalian nggak boleh ya. Kalian harus berteman baik dengan persamaan-persamaan ini. Nantinya kalau kalian mau berteman dengan baik, dia juga akan berteman baik pula dengan kalian. Insya Allah kalian tidak merasa susah gitu dalam mengerjakan atau dalam menyelesaikan materi-materinya ini gitu. Nah, kalau kalian sudah bisa melihat 4 contoh persamaan trigonometri ini, coba kita jawab pertanyaan yang di bawah itu. Nurul punya pertanyaan. Apakah persamaan-persamaan trigonometri di atas memuat variabel? Nurul tanya IPA 1. Atau kalau mungkin sebelum menjawab ini, anak-anak harus ingat dulu, apa itu variabel? Apa variabel, Mbak Septiana Devi? Oh, Mbak Septiana Devi nggak ada di sini. Ya, siapa yang ingat? Mbak Nabila. Halo, Mbak Nabila. Kalau nggak menjawab berarti sedang tidak memperhatikan Bu Nurul. Podo wae gabung tok gitu kan. Nanti kalau nggak mau merespon Bu Nurul kurangi loh nilainya loh. Ini masih pada memperhatikan nggak ya? Masih. Ya, variabel itu apa? Ada yang tahu mungkin? Ketika mendengar variabel yang di pikiran kalian apa? Yo, coba. Kemarin di kelas lainnya ada yang banyak menjawab X, Y, Bu, gitu. Masuk di IPA 1 enggak? X, Y. Yo, ora kacek, wis dikenai. Ya, kalau mungkin kalian dalam matematika mesti dari dulu kan sering cari X, sering cari Y gitu kan. Dari SMP sampai sekarang mesti banyaknya mencari X kalau enggak Y gitu. Ya itu contoh dari variabel di dalam matematika seperti itu. Tapi kalau definisi dari variabel itu sendiri, variabel itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya gitu kan. Jadi nantinya di sini kalian akan mencari nilainya ini. Nilai yang belum diketahui itu akan dicari gitu. Saya sebenarnya pengen gitu, tapi nggak bisa. Oke ya, kembali ke sini. Variabel itu sesuatu yang belum diketahui nilainya. Ini pernah dulu mesti SMP harus tahu sinau variabel, konstanta, koefisien gitu kan. Ada nggak dulu IPA 1? Kalian pernah belajar koefisien apa, konstanta apa gitu ya? Tolong diingat, jangan dilupakan materi-materi yang pernah kalian pelajari. Nah, kalau di matematika bisa saja variabel itu dimisalkan dalam X, kalau enggak Y gitu kan. Tapi ya nggak harus X dan Y, atau nggak selalu X dan Y. Mungkin bisa P, I, R, atau A, B, C gitu kan. Pokoknya bentuk alfabet boleh. Itu bisa untuk menyimbolkan variabel. Bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya bentuk persegi, lingkaran. Yang penting nanti dia ketika ada pernyataan di matematika, perlu untuk dicari nilainya supaya menjadi pernyataan yang betul. Nah itu, nanti dia disebut sebagai variabel. Kalau kalian sudah mengingat variabel itu apa, coba jawab pertanyaan Bu Nurul ini. Jawab, apakah persamaan trigonometri itu memuat variabel? Kalian lihat di A, B, C, D ini, ada nggak variabelnya? Ada. Mbak Nisri, ada. Oh ya, boleh pintar yang menjawab. Ada. Apa Ndok ini ya? Ada X, Y, X, terus B, dan juga B. Betul, jawabannya ada. Pintar. Nah, kalau ada, kita lanjutkan di pertanyaan yang selanjutnya atau yang kedua. Apakah persamaan-persamaan trigonometri di atas memuat variabel? Nah, kan tadi katanya ada ya variabelnya, berarti pasti memuat variabel. Tak tambahi, pertanyaannya Bu Nurul tambahi.
Apakah variabelnya berada di dalam bentuk trigonometri? Atau maksudnya itu variabelnya bentuk trigonometri bukan? Menurut tanya, coba. Mas Adnan Hari. Aku Ya, bentuk variabelnya bentuknya trigonometri atau tidak? Kalau kamu melihat persamaan-persamaan di atas. Ya. Iya, betul, iya. Jawabannya memang iya. Lah ini jelas ada sin gitu kan, ada cos. Kan kalian kemarin pernah Bu Nur sampaikan teman-teman kalian di trigonometri itu ya ada sinus, kosinus, tangen gitu kan. Ada juga tambahannya mungkin sekan, kosen, dan kotangen. Tuh, inilah trigonometri itu ya mesti nggak pernah lepas dari ini. Nah, kalau kita kembalikan di pertanyaan ini, variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri, iya atau enggak? Di sini iya ada sin X, ini variabelnya gitu kan. Untuk yang B coba, cos Y. Nah, ini ada juga ya. Terus C coba, yang poin C, tangan X. Nah, ini variabel yang termuat dalam bentuk trigonometri. Ada sin 2B, sin B, gitu. Sehingga jawaban yang poin 2 ini, ya, variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Sehingga dari dua pertanyaan ini, nanti anak-anak bisa menyimpulkan, oh, berarti persamaan trigonometri itu yang bagaimana? Gitu. Tuh, bisa terlihat, berarti kesimpulannya persamaan trigonometri itu ternyata adalah persamaan, nah ini kuncinya yang Bu Nurul lingkari ya, persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. 3 kata kuncinya. Jadi dia harus berupa persamaan, ya tadi dihubungkan oleh tanda sama dengan, dan punya variabel yang termuat dalam trigonometri. Kalau variabelnya tidak trigonometri ya nanti tidak jadi persamaan trigonometri. Misalnya tadi 2X plus Y sama dengan 10. Kan nggak ada trigonometrinya. Berarti itu kan bukan persamaan trigonometri. Inilah persamaan trigonometri yang kayak gini. Jadi besok kalau di soal pas ulangan atau mungkin Bu Nurul kasih kuis, Bu Nurul punya beberapa persamaan, 5 atau 4 gitu tak. Suruh mana yang termasuk persamaan trigonometri, bisa atau enggak? IPA 1. Bisa atau enggak? Wah, nek meneng-meneng wae. Oh ya, insya Allah. Oke, ojo meneng wae, nek meneng wae ya bener tak melu meneng wae kok. Itu ya. Jadi intinya dia persamaan yang variabelnya itu bentuknya trigonometri. Wes kuwi gampang. Jadi ini persamaannya bentuk variabel trigono. Gitu ya. Itulah persamaan trigonometri. Nah, sekarang itu yang seperti apa? Coba lihat, kalau Bu Nurul punya ini, bentuk persamaan di bawah ini, termasuk persamaan trigonometri bukan ini? Yang ditulis di bawah itu. Mas Bayu, halo Bayu Tirta. Oh ya, siapa boleh menjawab yuk. Ya atau enggak ini, bentuk persamaan trigono bukan? Iya. Iya, betul Mas Bayu ya. Ini betul termasuk persamaan trigonometri karena ini jelas ada persamaannya ya, dihubungkan tanda sama dengan dan variabelnya pun termuat dalam bentuk trigonometri sin X gitu ya. Terus mungkin contoh lain nih yang sebelahnya Nurul punya ini cos ini sama dengan ini persamaan trigonometri bukan yang di sebelahnya itu. Mbak Desi, yo Desi Anggraini. Oh, udah ada yang mau jawab ya boleh, yang mau jawab juga boleh. Bentuk persamaan trigonometri bukan yang di sini sebelah kanan ini? Iya. Oke, betul, pinter Mbak Dwi Noviani. Ya, ini termasuk bentuk persamaan trigonometri. Jadi tahu ya sekarang persamaan trigonometri itu yang seperti apa. Nah, kalau sudah tahu, besok anak-anak akan belajar menyelesaikan berbagai bentuk persamaan trigonometri.
Maksudnya menyelesaikannya itu bagaimana gitu. Kalau mungkin dulu ketika belajar persamaan linear ya, kalian ingat misalnya 2x plus y sama dengan X-nya sudah tak ketahui. Bu Nurul punya X-nya sama dengan 2. Anak-anak tak minta untuk mencari nilai Y-nya. Nah, cara menyelesaikan atau mencari nilai Y itu bagaimana toh? Kan nantinya anak-anak mencari bilangan yang ketika disubstitusikan ke persamaan 2x plus Y sama dengan 10 ini, pernyataannya atau persamaan yang Bu Nurul kotai ini tuh bernilai benar. Gitu kan? Y-nya harus berapa kalau dia harus benar sama dengan 10 ketika X-nya 2. Berarti 2 kali 2 kan 4 ya. 4 ditambah titik-titik yang ketemunya 10. Kan mesti Y-nya yang benar, ini jawabannya 6. Nah, ini namanya himpunan penyelesaiannya. Atau berarti ini 6 di sini tuh penyelesaian dari persamaan linear itu. Kalau misalnya Bu Nurul menemukan Y-nya sama dengan 3. 3 ini disubstitusikan ke persamaan di atas, tidak benar jadinya. Atau 4 tambah 3 kan tidak sama dengan 10. Nah, 3 di sini bukan penyelesaiannya dari persamaan linear ini. Sehingga kalau kalian besok menyelesaikan persamaan trigonometri, ya anak-anak itu mencari variabelnya ini. Kalau nanti disubstitusikan, persamaannya itu akan bernilai benar. Jadi sederhananya gini anak-anak, kalian besok akan mencari sinus titik-titik yang nilainya sama dengan setengah itu berapa derajat. Karena kita di sini belajar dalam satuan derajat dan radian. Tapi nanti yang Bu Nurul sampaikan yang derajatnya dulu. Jadi di sini tuh nanti X-nya ini derajat anak-anak. Akan berupa himpunan penyelesaian besaran derajatnya itu. Jadi gini, sin berapa toh yang ketemunya setengah, kira-kira ada yang ingat sin yang ketemunya setengah berapa? Mbak 30 derajat. Betul, pinter Mbak Dwi. Wah, ini nanti apal nih yang jawab bener, ini berarti anak pintar. Betul, nilainya adalah 30. Jadi ini sin 30 derajat itu kan setengah. Sehingga ini nanti bisa masuk ke himpunan penyelesaiannya. Ya, benar tuliskan di sini 30 derajat. Tapi tidak hanya 30 derajat saja. Bisa jadi ada berapa derajat yang lain yang nanti dia itu ketemunya setengah. Gitu kan? Dalam grafik itu kan nggak hanya 30 derajat juga yang nilai sinnya setengah. Dan masih banyak lagi anak-anak. Karena kalau kalian tahu, sudut besar sudut itu tidak hanya berhenti di 360 derajat. Jadi kalau ditanya sudut paling besar itu berapa? 360 derajat. Itu salah. 360 derajat di sini tuh hanya satu putaran. Ya, 360 derajat ini kalau satu putaran. Tapi kan kalau setelah 360 masih ada sudut yang lain. 700 sampai 361, 720, masih ada lagi muter lagi. Sampai batasnya nggak tahu berapa, beribu-ribu gitu kan. Sehingga perlu Bu Nurul kasih tahu, dalam persamaan trigonometri nantinya, atau dalam soal persamaan trigonometri, anak-anak ketika mencari himpunan penyelesaian, di soal itu akan dibatasi oleh suatu interval. Ini, ya, akan dibatasi oleh interval tertentu. Interval itu ya batasannya tadi. Misalnya Bu Nurul minta anak-anak mencari himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah pada interval 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Jangan bingung membaca interval itu. Kalau ada seperti ini, maksudnya itu dia X-nya itu berada antara 0 derajat sampai dengan 360. Jangan bingung loh ya. Kelas 11 MIPA nggak boleh bingung membaca interval ini. Ini kan sama aja bacanya X lebih dari sama dengan 0, tapi dia kurang dari sama dengan 360. Atau artinya ya ini, antara 0 sampai 360. Sehingga nanti anak-anak mencari HP-HP yang pada interval ini, 0 derajat sampai 360. Misalnya aja kalian menemukan himpunan penyelesaian sinus yang ketemunya setengah itu
misalnya 1.200, ini hanya misal ya. 1.200 tapi nggak masuk di interval yang diminta oleh soal. Ya berarti 1.200 ini bukan himpunan penyelesaiannya. Gitu loh maksudnya Bu Nurul. Sehingga yang jadi HP di sini atau yang masuk pada himpunan penyelesaian itu ya tadi ketika dimasukkan atau disubstitusikan di persamaannya itu betul nilainya sama dengan setengah dan masih dalam batasan atau dalam interval yang diminta oleh soal. Itu kunci dari mengerjakan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Sederhananya seperti ini. Bisa dipahami nggak IPA 1? Penjelasan Bu Nurul ini ada bayangan? Bisa. Ya, Ada, bisa. bisa. Ya, besok nanti mungkin kalau kita melihat langsung ke soal ya akan tahu. Ini pokoknya gambaran sederhananya ketika kalian menyelesaikan persamaan trigonometri itu seperti ini. Mencari yang nilainya kalau disubstitusikan memang benar-benar ketemu itu dan masih dalam interval soal yang diminta. Satu lagi, anak-anak harus betul-betul memperhatikan interval yang diminta oleh soal. Karena kalau kalian belajar persamaan trigonometri, mengerjakan soal persamaan trigonometri maksudnya, tidak memperhatikan batasan interval ini, nanti akan kejebak anak-anak. Karena pembuat soal itu tidak selalu intervalnya dari 0 sampai 360. Bebas, bergantung kemauannya dia gitu loh. Ya di sini mungkin Bu Nurul bebas mau minta dari berapa derajat sampai berapa derajat. Sehingga kalau yang nggak teliti, nanti wes semangat-semangat garap golei himpunan penyelesaian, ternyata yang diminta intervalnya dari 0 sampai 100 atau misalnya 0 sampai 500 itu yang bisa juga. Maka dari itu pertama kalinya harus perhatikan interval ini. Tolong diperhatikan betul ya interval soal yang diminta di situ. Tuh. Nah, kalau sudah ada bayangan, kita lanjut ke slide berikutnya. Menyelesaikannya bagaimana gitu. Nanti Bu Nurul ajari pelan-pelan dari tahap ke tahap. Oke. Untuk yang kedua, seperti yang dituliskan cakupan materi tadi, setelah kalian bisa atau kalian tahu persamaan trigonometri itu seperti apa, ya sekarang ke menyelesaikannya. Kita menyelesaikan persamaan trigonometri yang dasar. Nah, ini yang kedua atau yang kita selesaikan yang bentuk dasar dulu. Pertama kalinya kita menyelesaikan bentuk trigonometri dasar dulu. Bentuk persamaan trigonometri yang ada di kotak warna hijau. Persamaan sin X sama dengan sin alfa. Ini yang pertama ya untuk sinus. Ada juga untuk cos ya, berarti cos X sama dengan cos alfa. Yang kedua. Terus yang selanjutnya tan X sama dengan tan alfa. Ini yang tangen ya. Sehingga ketiga bentuk ini disebut sebagai bentuk persamaan trigonometri dasar. Nih, yang dasar itu yang ini, sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan juga tangen X sama dengan tan alfa. Kita mulai selesaikan satu-satu. Bentuk yang pertama dulu, sin X sama dengan sin alfa. Kita lihat nih di slide berikutnya. Nah, bagaimana kalian menyelesaikan persamaan trigonometri yang bentuknya sinus X sama dengan sin alfa? Ini ada caranya di sini ya. Nanti kalian tinggal pakai rumus ini. Bu Nurul akan jelaskan pelan-pelan. Contoh bentuk seperti ini tuh contoh soalnya seperti apa Bu Nurul gitu kan. Nih contohnya. Bu Nurul punya soal sin X sama dengan misalnya ini sin 30 derajat. Nah ini maksudnya bentuk sin X sama dengan sin alfa itu ya seperti ini. Kanan kiri ada sinnya. Oh ya perlu Bu Nurul sampaikan alfa di sini menunjukkan besar sudutnya. Dalam soal ini ada sin X sama dengan sin 30 derajat, berarti alfanya di sini berapa? IPA 1. 30. Nah, ini alfanya 30 derajat ini nantinya.
Nah, cara menyelesaikannya, anak-anak menggunakan rumus yang ada di kotak ini. Kalau bentuk persamaannya sin X sama dengan sin alfa derajat, X-nya bisa dicari dengan rumus ini. X yang pertama, karena X-nya nanti ada 2. X1 rumusnya adalah alfa derajat ditambah K kali 360 derajat. Alfa itu ya besar sudutnya yang di soal tadi. K-nya, nah ini lupa belum Bu Nurul tulis. K-nya itu adalah bilangan asli atau dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti akan Bu Nurul ajari ya. K-nya ini. Ingat-ingat K-nya ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu untuk X1. Untuk X yang kedua, anak-anak pakai rumus ini. 180 min alfa, jumlahnya sama. K kali 360 derajat. Bedanya hanya ini. Kalau yang pertama alfa aja, yang kedua harus 180 min alfa. Jadi kalau berdasarkan soal ini, kita mau mencari atau menyelesaikan HP yang Bu Nurul minta pada intervalnya misalnya 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat ya. Ya, kita cari X1 dan X2-nya. X1 tinggal masukkan rumusnya anak-anak. Alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya di situ tertulis 30 derajat. Berarti ya udah 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini X yang pertama. Nih, nanti, nah ini sampai sini dulu ya. Nanti untuk K disubstitusikannya Bu Nurul sampaikan nanti. Sekarang untuk X yang kedua, mungkin Bu Nurul di sebelahnya ya. Di yang kanan, yuk. X yang kedua. Rumusnya kan kalau X yang kedua itu 180 derajat kurang alfa, baru ditambah K kali 360 derajat. Berarti kalau berdasarkan soal sin X sama dengan sin 30, kita hitung di sini 180 kurangi berapa berarti IPA 1? 180 kurangi. Yuk, berapa ini? Bu Nurul dibantu. Mbak Dwi. Ya, 180 kurangi 30. 160 derajat. Ya, 180 kurangi 30, itu kan 150 derajat. Tambah K kali 360 derajat. Inilah X yang kedua. Nah, beri kotak ini, X yang kedua ini. Nanti baru disubstitusikan nilai K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 0. Dari yang paling kecil, nanti akan kalian temukan nilai X-nya. Terus kalau yang memenuhi itu berarti yang tadi ada pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maksudnya seperti ini. Mungkin ini akan benar lanjutkan pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya tinggal sedikit. Atau dilanjutkan di sini sebentar saja. Kira-kira cukup sampai sini atau besok lanjut hari Jumat? Ayo, Bu Nurul manut saja. Daripada nanti overload. Bagaimana IPA 1? Kita lanjutkan hari Jumat atau kita lanjut sebentar ini? Kok diam saja? Sampai sini ya wes, sampai sini ada bayangan nggak IPA 1? Bisa dipahami nggak maksudnya Bu Nurul? Materi yang Bu Nurul sampaikan. Bisa, Bu. Bisa ya. Insya Allah bisa. Nanti tinggal mensubstitusikan K-nya. Besok akan Bu Nurul ajari ya. Nanti sehingga yang disebut himpunan penyelesaiannya itu yang mana aja gitu. Dan mungkin besok akan Bu Nurul kasih tahu kenapa persamaan sinus itu rumusnya ada alfa dan juga 180 min alfa. Atau intinya X-nya ada 2 gitu ya, alfa dan juga 180 min alfa. Karena ini sama nilainya sebenarnya. Kalau dalam relasi ini tuh sama. Besok akan Bu Nurul kasih tahu gitu ya. Sampai ini dulu mungkin IPA 1 daripada nanti terlalu overload gitu ya. Mending sedikit tapi bisa untuk dipahami. Bisa sampai sini? Bu Nurul akan cek siapa yang masih mengikuti. Ada Adi Sukma sampai
Mbak Junior. Ya, oke. Ini nanti akan Bu Nurul masukkan di presensi hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Nurul tutup IPA 1? Kalau belum, berarti bisa Bu Nurul cukupkan. Nanti mungkin kalau ada yang mau minta materi yang coret-coret hari ini, bisa WA Bu Nurul ya. Bu Nurul akan kirimkan coret-coretannya ini. Ini PPT yang kemarin, tapi kan penjelasannya hari ini. Seperti itu, 11 IPA 1. Kalau ada salah kata dari Bu Nurul minta maaf. Bu Nurul pesan, anak-anak harus belajar dari mana saja, tidak hanya dengan ketika Bu Nurul di MS Team ya. Kalian boleh belajar dari mana aja, yang penting paham dan juga kapan aja, tidak hanya ketika pas di MS Team gitu nggih. Semoga bisa paham, bisa membantu kalian dalam belajar matematika peminatan, penjelasan Bu Nurul pada siang hari ini, dan tetap semangat, semoga sehat selalu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama yuk, 11 IPA 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya, kalau ada salah kata dari Bu Nurul minta maaf karena kesempurnaan bukan milik Bu Nurul. Dan akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan. Selamat istirahat.